Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Kali ini channel Terus Belajar akan membahas tentang latihan soal PPKN untuk menghadapi ujian kenaikan kelas atau UKK atau PAT. Tentunya masih di kelas 4 semester 2 tahun 2023. Tetap masih bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Baik, kita mulai. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Wilayah sungai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan titik. A. Perkebunan, B. Peternakan, C. Perikanan, dan D. Industri. Yang berdekatan dengan sungai berarti kita melakukan perikanan. Soal nomor 2. Rumah adat Kasepuhan merupakan rumah adat yang terdapat di daerah titik. Rumah adat Kasepuhan di mana ini? Iya, di Cirebon. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3. Salah satu ras yang ada di Indonesia yang menempati wilayah Pulau Aru di Maluku yaitu ras titik. Nah, ini perlu diingat ya. Di Maluku itu memiliki ras. Rasnya itu apa namanya? Iya, Melanesoy. Jawabannya berarti B. Soal nomor 4. Masyarakat umat Konghucu memiliki tradisi membagikan amplop berisi uang. Saya juga mau ini. Yang disebut angpau saat merayakan titik. A. Idul Fitri, B. Katina, C. Nyepi, dan D. Imlek. Jawaban yang betul adalah iya, Imlek. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Menghadapi keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara menghargai keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara titik. A. Pura-pura tidak tahu, B. Mengikuti ibadah agama orang lain, C. Mengotori tempat ibadah agama lain, D. Tidak gaduh saat agama lain sedang beribadah. Ini menghargai ya, berarti jawabannya adalah D. Tidak gaduh saat umat agama lain sedang beribadah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Salah satu suku yang bermukim di Indonesia, adalah suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam berasal dari titik. A. Riau, B. Jambi, C. Bengkulu, dan D. Lampung. Suku Anak Dalam berasal dari Jambi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Aisyah beragama Islam, Anton beragama Kristen, dan Mayang beragama Hindu. Walaupun berbeda agama, mereka selalu saling menghormati. Perbuatan ini disebut A. Keberagaman, B. Kekeluargaan, C. Toleransi, dan D. Kerjasama. Jawaban yang betul adalah C. Toleransi. Soal nomor 8. Penerapan toleransi dalam masyarakat yang beragam, baik agama, kebudayaan, maupun bahasa akan menimbulkan titik. A. Ketentraman dan kerukunan, B. Perselisihan antar anggota masyarakat, C. Percekcokan yang terjadi setiap saat, D. Kekacauan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Jawabannya adalah A. Ketentraman dan kerukunan.
Soal nomor 9. Dayu memiliki badan yang gemuk. Gemuk ya. Dia suka berolahraga. Adik Dayu memiliki badan yang kurus. Dia gemar bersepeda. Dayu lebih gemuk daripada adiknya. Ayah Dayu memiliki badan yang gemuk seperti Dayu. Ibu Dayu memiliki badan yang langsing. Sikap yang harus ditanamkan terhadap keragaman-keragaman tersebut adalah A. Mempersalahkan, B. Menghormati, C. Melecehkan, D. Membiarkan. Mudah ini ya. Tetap jawabannya B, yaitu tetap menghormati. Kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan seseorang mempunyai karakteristik atau sifat. Ya, lihat gambarnya ini, dia sedang menyapu. Karakteristik atau sifatnya yaitu A. Rajin, B. Malas, C. Tidak peduli, D. Acuh tak acuh. Jelas ya, jawabannya adalah A. Dia adalah anak yang rajin. Jawabannya A. Soal nomor 11. Umar beragama Islam, Made beragama Hindu, sedangkan Edo beragama Katolik. Suatu hari mereka berencana untuk bermain bersama. Namun Made tidak bisa ikut karena akan melakukan sembahyang di kuil. Sikap Umar dan Edo sebaiknya A. Memaksa Made untuk tetap ikut bermain pada hari tersebut. B. Bermain berdua saja. C. Mengganti waktu bermain agar Made bisa ikut melakukan sembahyang dan ikut bermain bersama. Dan D. Meminta Made untuk tidak sembahyang. Jawabannya adalah C. Mengganti waktu bermain agar Made bisa melakukan sembahyang dan ikut bermain bersama. Ya, oke. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Berikut ini contoh sikap ingin menang sendiri dalam permainan sepak bola adalah A. Bermain dengan semangat, B. Menendang bola ke arah lawan, C. Memberi umpan kepada teman yang lain, D. Menggiring bola sendirian sampai gawang. Oke, ini kuncinya atau kata kuncinya adalah sikap ingin menang sendiri, yaitu jawabannya adalah D. Menggiring bola sendiri sampai gawang. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara memberikan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan bisa menjadi apa? A. Tercemar, B. Lestari, C. Rusak, dan D. Terkontaminasi. Jawabannya adalah iya, B. Menjadi lestari. Soal nomor 14. Hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau bisa disebut dengan PLTA adalah A. Membuat bendungan di sekitar sumber daya air, B. Mencemari sumber daya air dengan deterjen, C. Menjaga kebersihan sumber daya air, D. Mendapat listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah kuncinya, adalah kata kuncinya hak yang didapatkan, yaitu iya, D. Mendapat listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah nomor 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Setiap warga negara berhak mengotori lingkungan. Ini tidak benar. B. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nomor 3. Setiap warga negara berhak mencelakai warga negara lain. 4. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dari uraian di atas, yang termasuk hak seorang warga negara adalah nomor
A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah iya, C. 2 dan 4, yaitu apa? Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jawabannya berarti C. Soal nomor 16. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, ketersediaan sumber daya alam yang habis atau tercemarnya sumber daya alam. Di antara sikap yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam adalah A. Melakukan kegiatan reboisasi hutan, B. Mencari ikan di laut dengan bahan peledak, C. Melakukan kerja bakti hanya di rumah sendiri, D. Membiarkan taman kotor banyak sampah berserakan. Jawabannya adalah ya, A. Tes, pos, cek 1. Kita ulang. Kita lanjutkan nomor 16. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, ketersediaan sumber daya alam yang habis atau tercemarnya sumber daya alam. Di antara sikap yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam adalah A. Melakukan kegiatan reboisasi hutan, B. Mencari ikan di laut dengan bahan peledak, C. Melakukan kerja bakti hanya di rumah sendiri, D. Membiarkan taman kotor banyak sampah berserakan. Jelas ya? Jawabannya adalah iya, A. Melakukan kegiatan reboisasi hutan. Jawabannya adalah A. Selanjutnya membahas tentang soal jawaban singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat. Nomor 1, Hari Raya umat beragama Buddha adalah mudah ya, Waisak. Nomor 2, sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia atas keberagaman penggunaan pakaian saat perayaan hari besar keagamaan di Indonesia, yaitu sikap saling menghormati atau menghargai. Dibalik boleh, menghargai atau menghormati. Nomor 3, pakaian adat perempuan suku Jawa adalah iya, kebaya. Nomor 4, suku Osing dan Tengger berasal dari provinsi itu iya, Jawa Timur. Nomor 5, jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ayat . Jawabannya adalah iya, pasal 29 ayat 2. Ingat-ingat ya. Ya. Nomor 6, mempersilahkan tetangga menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya adalah contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Soal nomor 7. Salah satu contoh keragaman fisik di madrasah adalah salah satu contoh. Namun ini saya kasih contoh banyak ya, biar kamu bisa dipelajari. Contoh, tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Kamu bolehlah jawab selain ini, yang penting tidak keluar dari pertanyaan salah satu contoh keragaman
Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Kerukunan yang terjalin antara masing-masing anggota keluarga akan membuat hidup menjadi lebih tenang dan damai tenang dan damai serta jauh dari titik. Nah, ini damai, tenang serta jauh dari titik. Itu pertengkaran, perselisihan dan perkelahian. Nomor 9. Sikap kita terhadap keragaman baju adat daerah yang terdapat pada lingkungan tertentu adalah menghargai, menghormati, dan mengenal baju adat daerah tersebut, sehingga kekayaan budaya Indonesia akan tetap yaitu terjaga, lestari, tidak punah, dan tetap ada. Gitu ya jawabannya ya. Soal nomor 10. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Untuk itu, kita berkewajiban menjaga sumber energi sehingga kita mendapatkan dari manfaat energi alternatif. Jawabannya adalah sepele ini, Pak. Iya, mendapatkan hak dari manfaat energi alternatif. Lanjutkan. Terima kasih. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di video kali ini untuk pembelajaran PPKN kelas 4 semester 2. Tentunya ini adalah contoh-contoh soal yang akan dipelajari pada saat menghadapi ujian kenaikan kelas atau PAT. Dari saya, channel Terus Belajar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.